Sekolah Tinggi Ilmu Beruk atau STIB yang berada di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ialah suatu bentuk kreasi dan kolaborasi dari pemerintah Kota Pariaman dengan badan usaha milik desa atau BUMDes serta masyarakat dalam menyajikan keunikan ataupun kearifan lokal daerah setempat. STIB ialah kampus bagi satwa monyet jenis beruk untuk belajar menjadi ahli pemetik buah kelapa dan pertunjukan satwa monyet jenis beruk menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke STIB di Kota Tabuih itu. Untuk diketahui, STIB tak hanya dipantau secara nasional, bahkan disoroti dunia internasional karena keunikannya. Sejak pandemi COVID-19 melanda, STIB yang mendunia itu terpaksa vakum karena berbagai alasan. Pihak pengelola melalui Direktur BUMDes Apar Mandiri, Fadel Muhammad mengatakan bahwa pada Maret 2020, kampus STIB tak ada lagi ditempati oleh mahasiswanya yakni satwa beruk. Padahal sebelumnya belasan satwa beruk menimba ilmu di STIB hingga menjadi ahli memetik dan menyortir buah kelapa. Aktivitas pelatihan beruk memetik kelapa itulah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal hingga mancanegara karena STIB tiada dapat ditemui di daerah lain. Fadel Muhammad mengatakan STIB pada mulanya telah digagas sejak Maret 2019 hingga akhirnya launching pada Agustus 2019. Ia menuturkan bahwa saat itu begitu banyak support yang diterima oleh pihaknya untuk mengelola kampus itu baik material ataupun non-material. Awal tahun bulan Maret dan mulai berjalan tepatnya mulai profesional sejak Agustus tahun 2019. Dan itu ide itu timbul dari kami, dari masyarakat, dari desa dan juga dari pemerintah kota, di mana kita mengangkat kearifan lokal untuk dijadikan wisata edukasi yang ada di Desa Apar sendiri. Kita menjadikan STIB jadi wisata edukasi, di mana wisatawan melihat gimana buruk itu dilatih oleh pelatih-pelatihnya sampai buruk itu bisa menjatuhkan kelapa muda, kelapa tua seperti yang disuruh oleh pawangnya sendiri. Saat itu, BUMDes Apar juga menggait warga sekitar yang terbiasa memelihara dan handal melatih beruk hingga berkompeten memetik buah kelapa. Pada awalnya, STIB hanya ditempati oleh 3 ekor beruk, lambat laun kuantitasnya bertambah hingga 13 ekor satwa yang merupakan milik warga setempat atau daerah lain di Kota Pariaman. Pertama kali buka kita ada 3 beruk ya, terus ada lagi ditambah dari masyarakat, dari pihak luar itu ada 13 beruk. Seiring berjalannya waktu, yaitu sejak peresmiannya pada Agustus 2019, wisatawan silih berganti mengunjungi STIB yang viral di mana-mana. Waktu pertama kali dibuka itu cukup viral. Wisatawan nggak hanya datang dari dalam daerah aja, itu ada dari 2 daerah sampai ada dari luar negeri. Itu seperti yang ada dari Hong Kong, dari Amerika, dari Belanda, dari Singapura, dari Malaysia, itu datang langsung ke sini untuk melihat gimana sekolah tinggi ilmu baru yang ada di Desa Apar sendiri, dan juga melihat gimana pelatihan-pelatihan yang ada di STIB itu sendiri. Jagat media sosial saat itu heboh, banyak orang yang penasaran, bertanya-tanya dan mengapresiasi sekolah alam untuk satwa beruk itu. Tak jarang lontaran kata-kata satire atau sindiran mencuat dari mulut seseorang, utamanya soal seekor satwa yang menempuh jelang pendidikan tinggi. Hari demi hari, pantauan dari pihak pengelola, wisatawan dari sejumlah negara juga berdatangan melihat STIB dari dekat. Kala itu STIB beroperasi pada jam-jam tertentu, karena kata Fadel, pada waktu-waktu tertentu pelatih juga ada kegiatan lain untuk mencari kelapa dan sebagainya. Jadi biasanya jadwal STIB dibuka pada pagi hari hingga menjelang siang, kemudian ditutup dan buka kembali pada sore hari. Fadel mengungkapkan kunjungan terakhir wisatawan luar negeri sebelum wabah COVID-19 melanda ialah wisatawan yang berasal dari Tiongkok dan jumlahnya ratusan orang. Waktu pertama tahun 2020 kita sempat kedatangan tamu dari China.
itu mungkin adalah tamu terakhir yang datang ke STIB itu sendiri. Karena waktu itu sempat juga dunia dengan dihebohkan dengan virus corona yang menyerang dunia sendiri. Jadi akhir Januari wisatawan dari Cina datang itu 176 wisatawan. Maret 2020, wabah COVID-19 mulai merebak di Indonesia. Penularan virus ini begitu mudah menyebar dari individu ke individu. Berbagai alternatif atau kebijakan coba diotak-atik pemerintah pusat hingga daerah. Aktivitas masyarakat juga diatur sedemikian rupa melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga diganti menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bertingkat tergantung zonasi serta capaian vaksinasi. Nyatanya pada awal pandemi, geliat ekonomi masyarakat tak berjalan baik sebagaimana yang diharapkan, begitu juga para pelaku wisata. Kondisi pada masa awal pandemi COVID-19 diamini oleh Fadel sebagai salah satu alasan berhentinya operasional STIB. Kondisinya kala itu beruk-beruk dipulangkan ke pemiliknya masing-masing, sementara para pelatihnya juga harus banting setir dan kembali bergiat sebagai petani kelapa. Belasan kelas atau kandang beruk tiada huni lagi yang hanya tinggal bersama sejumlah pohon kelapa yang tegak di kawasan itu. Corona masuk ke Indonesia bulan Maret dan sejak itulah STIB sendiri vakum dalam kegiatan operasional itu sendiri. Cuman untuk pelatihannya sendiri kami tidak vakum karena beruk-beruk itu diserahkan secara khusus kepada petani-petani yang ada di desa apa sendiri untuk dilatih secara mandiri. Karena untuk kegiatan operasional di lokasi sekolah beruk ini sendiri memakan biaya cukup besar karena kalau tidak ada wisatawan yang datang, otomatis pendapatan untuk STIB sendiri tidak ada. Pantauan tribunpadang.com di lokasi pada hari Kamis 10 Februari 2022, jalan menuju STIB sudah ditumbuhi semak belukar, rumput-rumput liar sudah menjulang, jadilah saluran irigasi di sampingnya sebagai tempat menapakkan kaki. Dulu merek STIB terpampang jelas di sebuah spanduk dan juga di sebuah papan yang kini sudah tiada. Direktur BUMDes melanjutkan, selain kondisi pandemi COVID-19, alasan lain vakumnya aktivitas beruk di STIB ialah karena beban pengeluaran untuk operasional aktivitas pelatihan beruk yang tak mampu dibendung oleh BUMDes Apar Mandiri. Sedangkan kata dia, omset yang didapat dari kunjungan wisatawan belum cukup untuk menepati beban operasional itu. Seseorang warga yang tinggal tidak jauh dari STIB Desa Apar, Animar Tanjung 70 tahun menyampaikan, berdasarkan pantauannya, ia cukup sering melihat wisatawan yang berkunjung ke STIB. Animar menuturkan sebagian besar wisatawan tiba dengan kendaraan roda 4, baik itu dari lokasi Sumatera Barat maupun luar Sumatera Barat. Mobil dari Medan, ada dari Pekanbaru, memang banyak. Diminati wisatawan lah. Dikunjungi kan? Enggak ada lagi. Semenjak tempat-tempat monyet tuh dipindahan ke pantai kan? Enggak ada lagi. Ia mengungkapkan sejak kandang-kandang beruk dipindahkan ke dekat pantai Apar, sudah jarang wisatawan yang mengunjungi lokasi STIB yang hanya berjarak sekitar 30 meter dari bantalan rel kereta api. Dulu kata Animar, saat STIB viral, banyak kendaraan yang lalu lalang di dekat rumahnya. Saat itu memang sangat diminati wisatawan. Sepengetahuan dia, sejumlah wisatawan mancanegara juga berkunjung seperti dari Tiongkok, Malaysia, dan dari negara lainnya. STIB akan segera reborn, satu kawasan dengan Apar Pariaman Mangrove Park dan konservasi penyu. STIB yang sempat mati suri kini akan dibangkitkan kembali. Direktur BUMDes Apar Mandiri Fadel Muhammad menyatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan launching STIB di lokasi atau tempat yang baru. Adapun lokasinya ialah satu kawasan dengan Apar Pariaman Mangrove Park, konservasi penyu yang berada di Pantai Apar, Kecamatan Pariaman Utara. Lalu bagaimana sebenarnya metode atau kurikulum untuk satwa beruk agar ahli dalam memetik buah kelapa membedakan antara kelapa muda dan kelapa tua? Warga desa Apar yang juga pernah menjadi pelatih beruk di STIB M. Nasir 58 tahun mengatakan bahwa beruk yang belum piawai memetik kelapa harus diajar secara bertahap. Jalannya sambil minum awak, minum dulu tuh. Aku bilang lo lihat.
Di ganti-ganti naman kuya ko to. Sano. Nampak dugang umum kan nambah jinak itu. Dia makan, ko. Jinak dulu ya. Kemudian selama 2 bulan Beruk belajar mengenal kelapa yang dipangcang di tengah pohon kelapa. Selanjutnya Beruk dilatih memutar atau memelintir kelapa bolong yang ditaruh dengan media kayu. Lebih lanjut, satwa itu belajar menjatuhkan buah kelapa yang digantung di pertengahan pohon kelapa. Pembelajaran berikutnya, Beruk diajarkan untuk mengetahui mana kelapa tua dan mana kelapa yang muda. Jika sudah melalui tahapan itu, Beruk siap untuk praktik di lapangan hingga diserahkan kepada pemiliknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.